Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Saya berdoa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus menjaga, menopang setiap kita, supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong kami yang akan merenungkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti dan bersedia menyimpannya di dalam hati kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Coba dikasih Tuhan Yesus, setiap kita pasti pernah mengirim sebuah pesan. Dari pesan yang bentuknya masih fisik, dari surat, dengan perangko, lalu kita bawa ke kantor pos, atau dengan zaman sekarang lebih canggih, dengan email, bahkan aplikasi chatting, WhatsApp, Facebook yang kita lihat setiap hari. Inti dari surat adalah ada pesan atau maksud dari si pengirim untuk penerimanya. Entah itu sebuah informasi, ungkapan hati, perintah, bahkan karakter seseorang itu tergambar di dalam pesan yang kita kirim. Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, tetapi kepada loh-loh daging, yaitu hati manusia. Maksudnya adalah Tuhan Yesus telah menggoreskan cintanya dalam hati kita melalui karya Roh Kudus yang mempertobatkan kita agar dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya goresan-goresan itu adalah goresan-goresan yang baru. Goresan kasih manis dari Yesus yang mempertobatkan kita. Seperti halnya seorang yang belum percaya kepada Yesus, lalu percaya menyembah kepada Yesus, itu adalah goresan yang baru yang dia alami. Namun ada kalanya juga Roh Kudus itu memulihkan goresan-goresan lama yang ada dalam hidup kita, yaitu goresan kepahitan, luka batin, kebiasaan lama. Itu semua dipulihkan oleh Allah sehingga diri kita bahkan orang lain melihat bahwa goresan yang memalukan itu sekarang menjadi tanda yang indah dan mengundang orang untuk memuliakan Allah. Hal inilah yang terjadi pada Paulus. Dia yang dulunya brutal, menganiaya banyak orang-orang Kristen. Tapi sejak goresan kasih manis Yesus menggores hidupnya, hidup dia diubahkan. Dia menjadi pribadi yang sangat mencintai Yesus, bahkan rela mengorbankan segala sesuatu untuk pemberitaan Injil dan jiwa-jiwa yang berhilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, goresan apakah yang kita miliki, yang kita alami sekarang ini? Apakah goresan itu bisa dilihat oleh orang lain? Apa yang dilihat oleh orang lain itu? Apakah kasih Kristus yang semakin dalam kita rasakan, sehingga orang lain pun turut merasakan dan melihat itu? Atau kita justru meninggalkan goresan yang melukai orang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa seperti ini, izinkan Allah, izinkan Roh Kudus, buka hati kita untuk menggoreskan cinta kasih-Nya dalam hidup kita. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus di dalam diri kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kasih Kristus menggores dalam hidup kita. Penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian sekalipun tidak dapat menghalangi kasih Kristus itu bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, mari ketika kita di rumah, di tempat kerja, di jalanan, dimanapun kita berada, biarlah hidup kita terlihat merupakan surat Kristus bagi setiap orang yang melihat setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan terus menuntun hidup kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua pertolongan Tuhan, dan biarlah kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan lewat hidup kami kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan tolong satu hari ini, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang topang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.